Coaching 1. Bu Ika sedang galau dengan permasalahan nilai PTS anak-anak yang kurang maksimal. Sehingga Bu Ika meminta waktu Bu Mia untuk curhat masalah tersebut. Assalamualaikum Bu Mia. Boleh minta waktunya sebentar tidak? Waalaikumsalam Bu Ika. Monggo silahkan Bu Ika, sini masuk. Terima kasih Bu Mia. Tapi apakah saya mengganggu kegiatan KBM Bu Mia saat ini? Oh, tentu tidak Bu Ika. Silahkan. Ya, iya Ibu Mia. Sebetulnya saya sudah berencana bertemu Bu Mia dari kemarin. Namun ternyata Ibu sedang tidak ada di tempat karena kemarin ternyata Ibu mewakili sekolah rapat di kecamatan. Oh, begitu Bu Ika kemarin kesini ya? Iya, kebetulan kemarin itu saya ada kegiatan KKG di sekolah lain. Bagaimana Bu Ika? Ada yang mau disampaikan atau mau dibicarakan? Iya Bu Mia, saya senang banget Bu Mia mau mendengarkan saya. Saya ingin berdiskusi dengan Bu Mia saat ini. Oh, silakan Bu Dika. Ada yang bisa saya bantu mungkin Bu Ika? Iya Bu Mia, tujuan saya menemui Bu Mia sebetulnya ingin sharing. Karena saya sedang mengalami sedikit permasalahan ini di kelas. Oh, begitu. Kalau boleh tahu permasalahan apa Bu Ika? Mungkin sedikitnya saya bisa bantu Bu Ika. Tapi Oh iya Ibu Mia, sepertinya seperti ini. Masalah yang saya hadapi di kelas itu ada beberapa anak yang nilai PTS-nya itu rendah atau tidak bagus. Saat pelaksanaan PTS bulan Februari kemarin, ada beberapa anak di kelas saya yang tidak bagus. oh begitu. Lalu gimana Bu Ika? Iya, jadi saya merasa apa saya mengajarnya kurang optimal ya Bu Mia. Jadi rencana pertemuan saat ini adalah eh, membahas tentang nilai anak-anak ya Bu Ika? Iya, nilai anak-anak di kelas saya masih ada saja 5 orang yang eh, masih di bawah KKM, dan itu membuat saya jadi merasa eh, maaf Bu Mia. Iya. Jadi saya merasa sedih juga karena sudah belajar berbulan-bulan tetapi masih saja berada di bawah KKM atau tidak bagus. Begitu. Lalu kira-kira tujuan pertemuan kita ini apa Bu Ika? Saya ingin mencari solusi untuk meningkatkan kemampuan anak saya yang belum pandai atau belum terampil membaca dan menulis. Gitu. Tadi kalau boleh tahu ada berapa siswa Bu Ika yang belum lancar membacanya? Ada 5 anak dari 32 anak, Ibu Mia. Jadi dari pertemuan ini berharap tujuan akhirnya itu adalah bagaimana mencari solusi untuk anak-anak itu ya Bu Ika ya? Iya, besar harapan saya ketika dia naik ke kelas 2 nanti, mereka termasuk siswa-siswa yang sudah bisa membaca dan menulis Bu Mia, agar saya juga tidak merasa bersalah karena saya ingin pastinya mengharapkan yang terbaik juga untuk mereka. Nah, kalau misalnya dari permasalahan itu, kira-kira Bu Ika ini ada kesempatan apa gitu atau ada peluang apa untuk mencari solusinya? Iya
Bu Mia, dari permasalahan ini saya punya rencana, yaitu saya ingin memanggil orang tuanya lagi dengan nanti saat pemberian rapot PTS, saya akan Mm-mm. menyampaikan kepada orang tua, ini Bapak Ibu hasil rapotnya, lalu saya akan mengajak mereka untuk sama-sama, yuk kita sama-sama bekerja sama, Mm-mm. saya yang menjadi guru di sekolah, Bapak Ibu yang menjadi guru di rumah. Kita sama-sama berkolaborasi antara sekolah dengan orang tua di rumah. Itu rencana saya, Bu Mia. Luar biasa. Memang di sini Ibu Ika sudah mempunyai kesempatan ya selaku guru, artinya Bu Ika bisa mendampingi langsung kepada anak-anak. Dan Bu Ika juga sudah punya kesempatan berkonsultasi dengan orang tua. Begitu ya Bu Ika ya? Ya, besar harapan nanti saat pembagian rapot TTS saya akan Mm-mm. berkomunikasi dengan orang tua lebih lanjut. Baik. Nah, sekarang kalau sudah ada kesempatan itu, Bu Ika sudah sebagai guru, kemudian Bu Ika juga sudah terbiasa komunikasi dengan orang tua. Nah, kesempatan itu pasti akan membantu Bu Ika untuk mencapai tujuan dari permasalahan ini, untuk mencapai solusinya. Kalau misalnya posisi Bu Ika saat ini dengan kesempatan yang ada, kira-kira kalau misalnya digambarkan sebagai skala, Bu Ika ada di skala berapa nih? Antara skala 1 sampai skala 10. Sehingga Bu Ika bisa mencapai tujuan dari permasalahannya Bu Ika. Dari skala 1 sampai 10, Hmm. kira-kira saya berada di skala ya 9, Bu Mia. 9 ya Bu Ika, luar biasa. Berarti dengan adanya permasalahan ini dan Bu Ika memposisikan diri sebagai guru dan juga sudah berkomunikasi dengan orang tua, dengan Bu Ika yakin ada di posisi 9, maka Bu Ika sudah sedikit lagi nih mencapai tujuan dari permasalahan itu. Ya Bu Ika. Jadi Bu Ika harus Iya, semangat. Nah, sekarang tinggal apa yang menjadi kekuatan Bu Ika untuk mencapai solusinya? iya, berhubung ketika nanti saya sudah memanggil orang tua, ya besar harapan orang tua pasti akan mendukung itu. Lalu Mm-mm. saya akan meminta kepada orang tua menyampaikan bahwa 5 anak ini nanti akan saya beri pelajaran tambahan Bu Mia rencananya. Nah, Mm-mm. dari pelajaran tambahan ini, saya akan mengajari anak-anak menulis huruf, kemudian Mm-mm. membaca persuku kata. Setiap materi pelajaran biasanya saya tulis di papan tulis, kemudian nanti kita baca bersama. Saya juga akan menugaskan anak-anak untuk membaca buku teks sekolah. Kebetulan Mm-mm. hari ini saya sudah mencari buku-buku yang menarik, buku cerita-cerita yang menarik, agar mereka mau membacanya saat di rumah nanti. Selain itu, saya akan mengajak mereka bernyanyi dengan teks lagu yang akan saya tampilkan ya Mm-mm. melalui HP. Nah, dari situ nanti saya akan membuat kalimat rumpang berdasarkan lagu-lagu yang tadi sudah dinyanyikan bersama saya, Bu Mia. Nah, dengan Luar. metode atau model-model seperti itu membuat saya lebih yakin sih pasti anak ini bisa karena sebelumnya ada 10 anak pada bulan Januari. Mm-mm. Sudah meningkat, tinggal 5 lagi sih yang akhirnya membuat saya pengen curhat sama Bu Mia. Nah, gitu. Jadi apalagi ya, apalagi Ah, karena tinggal ah, 5 lagi seolah-olah itu kan nanggung banget ya Bu Mia. Nanggung banget gitu. betul. Awalnya masuk sekolah banyak banget yang Mm-mm. belum bisa baca karena kan mau masuk negeri itu syaratnya bukan masuk TK ya, tapi Betul. berdasarkan umur ya Bu Mia. Betul, Nah, dari situ betul. banyak yang memang belum bisa membaca. Dilatih, dilatih tinggal 10 dan PTS kemarin tinggal 5 lagi.
Oh, luar Begitu Bu Mia. biasa. Berarti sudah hebat Bu Ika ini, sudah memiliki kekuatan besar. Bu Ika sudah kreatif dengan menyajikan berbagai media. Bu Ika juga sudah menyajikan berbagai metode, serta ide-ide kreatifnya Bu Ika juga dengan mengajak anak untuk bermain itu sudah luar biasa. Nah, itulah yang menjadi kekuatan Bu Ika. Nah, sekarang ketika hal tersebut sudah dilakukan, kemungkinan apa nih yang Bu Ika bisa lakukan untuk kelima anak ini? Yang mana nih di antara kekuatan-kekuatan Bu Ika yang bisa Bu Ika terapkan, dan hal apa yang bisa mungkin Ibu lakukan untuk kelima anak ini? Jadi saya bisa melakukan beberapa pembelajaran berdiferensiasi kepada anak-anak, misalnya berdiferensiasi produk ataupun proses, itu akan saya terapkan juga di kelas Bumia. Jadi karena setiap anak itu kita tahu mempunyai keunikan setiap masing-masing, maka saya harus sabar sih, harus sabar. Kemampuan anak bisanya di tahapan apa, kapan munculnya, itu saya harus bersabar. Jadi Iya. berusaha menggunakan media dan model pembelajaran yang bervariasi. Oh, sudah bagus Bu Ika. Tinggal semangatnya Bu Ika saja ya. Nah, mungkin Iya, terima atau kasih. mungkin ada hambatan Bu Ika yang bisa terjadi atau sudah terjadi ketika kemarin pelaksanaan pembelajarannya? Adakah gangguan-gangguan Bu Hmm, Ika? iya, mungkin awal-awalnya ada orang tua murid yang sudah menjemput dunia, tapi anaknya ada yang saya tahan karena saya ajari membaca dulu. Uh, Awalnya memang ada miskomunikasi dengan orang tua, tapi setelah diberikan pengarahan, pengertian bahwa memang anak ini perlu waktu lebih dibandingkan teman-temannya. Orang tua pun akhirnya mendukung dan senang dengan kegiatan yang saya lakukan. Oh, jadi hambatan tetap ada ya Bu Ika, tapi Bu Ika sudah mencoba Iya. mencari solusinya. Seperti tadi hambatannya anak-anak sudah dijemput, padahal Bu Ika juga ingin mengajak untuk belajar tambahan, ya Bu Ika. Dan Iya, akhirnya dunia. Bu Ika sudah mengambil solusi untuk bagaimana tadi mensosialisasikan atau menyampaikan infonya ya Bu Ika, Iya. bahwa ada kegiatan. Sudah mensosialisasikan di grup WA, tapi orang tuanya mungkin karena kebanyakan grup itu hanya di-scroll. Iya, 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 iya. Tapi intinya Bu Ika sudah menyampaikan eh, solusinya. Ya mudah-mudahan dengan disampaikan solusinya itu orang tua bisa paham ya Bu Ika. Nah sekarang nih ya lanjut ke rencana aksinya Iya. Bu Ika nih. Apa sih yang akan Bu Ika rencanakan untuk kelima anak itu? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ke Bumia, saya ingin memberikan mereka waktu tambahan untuk belajar membaca dan menulis setelah pulang sekolah. Gitu. Jadi selain di kelas, rencana Bu Ika untuk mencapai tujuan ini yaitu memberikan waktu tambahan ya Bu Ika. Nah, yang Iya. diprioritaskan apakah seluruh anak atau hanya 5 anak itu, Bu Ika? Saya sih rencananya yang saya prioritaskan 5 anak itu, Bumia. Ya, 5 anak itu sudah cukup ya Bu Ika ya. Jadi yang tertinggal saja yang kita coba prioritaskan ya Bu. Kemudian strateginya nih, Iya. kalau misalnya ada yang lain, kira-kira selain adanya tambahan, ada lagi nggak Bu Ika? Apakah dengan Iya, ketika Bumia, diberikan. mohon maaf. Suara saya terdengar Bu Ika? Iya. Iya, jadi Iya, adakah putus-putus strategi. Bumia. Iya, kenapa? Maaf. Adakah strategi lain Bu Ika ketika tambahan mungkin akan diberikan game supaya lebih
semangat lagi gitu atau ada yang lainnya Bu Ika ketika waktu tambahan? Oh ya, di waktu tambahan itu nanti saya akan mengizinkan anak-anak itu mengambil buku bacaan yang dia sukai. Nanti kita akan membaca bersama-sama dengan bergantian dengan temannya. Luar biasa. Kira-kira kalau untuk tambahannya sendiri, waktu belajar tambahannya sendiri, itu jangka waktunya bagaimana Bu Ika? Apakah setiap hari atau gimana Bu Ika? Saya sih berencana dari Senin sampai Kamis. Karena kan kelas ini ujian semester kan sebentar lagi. Target saya mereka setidaknya bisa membaca dan menulis. Lalu kita mau libur puasa. Saya mengambil Senin sampai Kamis karena hari Jumatnya itu waktunya singkat Bunya. Jadi seminggu 4 kali lah. Oh, seminggu 4 kali dan mm, sampai kapan nih Bu? Iya. Ada targetan pencapaiannya enggak nih dalam kegiatan memberikan waktu belajar tambahan? Target saya sih di bulan Juni Bu Mia. Sudah Sebelum membaca. PTS selesai, mudah-mudahan semuanya bisa membaca dan menulis. Amin. Luar biasa. Kalau misalnya nanti ada gangguan nih Bu Ika, ada cara antisipasi nggak nih Bu? Apakah entah anaknya jenuh atau orang tuanya keberatan? Mungkin ada solusi cara mengatasinya? Antisipasi aja sih nih Bu. Ya. Kalau kejenuhan mungkin karena dilakukannya berulang-ulang kali ya Bumi ya. Jadi anak-anak cenderung jenuh. Mungkin nanti bisa dengan games atau menonton video YouTube. Dia mendengarkan cerita, saya bisa memutarkan video-video tentang dongeng atau tentang cerita. Lalu saya akan buat pertanyaan dari video-video tersebut. Luar biasa. Nah, treatment-treatmentnya saya usahakan sih akan berbeda, jadi mereka tidak akan jenuh. Oh, luar biasa. Lalu komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini apa nih? Apakah saya tetap semangat sampai anak-anak bisa membaca seperti itu atau ada komitmen lain Bu Ika? Oke, komitmen saya, Bu Mia, saya akan lakukan usaha maksimal untuk mereka memberikan pelayanan terbaik yang bisa saya lakukan. Semampu saya, sebisa saya. Seandainya anak itu belum juga dapat mencapai target saya, maka saya sudah melakukan usaha maksimal saya. Luar Namun saya akan biasa. tetap lakukan sampai itu terjadi. Hebat sekali Bu Ika. Kalau itu berarti kegiatannya di sekolah ya Bu Ika ya? Iya, Bu Mia. Kira-kira ada yang bisa membantu Bu Ika nggak di sekolah? Siapa ya yang bisa membantu Bu Ika untuk menjaga komitmen Ibu, menjaga keberlangsungan aksi nyata ya rencana Ibu? Oh ya, untuk menjaga komitmen saya, nanti saya akan sampaikan kepada wakil kepala sekolah bahwa saya mempunyai rencana seperti ini karena memang apapun kegiatan kita di sekolah harus selalu berdiskusi dengan wakil kepala sekolah dan ibu kepala sekolah. Karena mereka harus mengetahui apa saja kegiatan kita, jangan sampai kita melakukan kegiatan A sampai Z pihak kepala sekolah ataupun guru-guru yang lain tidak tahu, Iya, sehingga akan menyebabkan miskomunikasi. iya, keren luar biasa Bu Ika sudah berpikir jangka panjang. Nah, lalu tindak lanjutnya bagaimana nih setelah Bu Ika sudah tahu mulai dari perencanaannya, prosesnya, Bu Ika juga sudah membuat komitmen dengan diri Bu Ika. Tindak lanjut selesai coaching ini, setelah kita berdiskusi, apa yang Bu Ika lakukan? Yang akan saya lakukan sih yang pertama saya akan memanggil orang tuanya dulu Bu Mia. Ya, memanggil orang tuanya, kita kasih pengarahan, pengertian, kerjasamanya.
agar kita sama-sama bisa berkolaborasi untuk masa depan murid kita yang lebih baik lagi. Luar biasa Bu Ika, 2 jempol buat Bu Ika. Mudah-mudahan Iya. dari sesi ngobrol kita ini, diskusi ini, Bu Ika sudah ada gambaran ya Bu Ika, apa yang akan Bu Ika lakukan, solusi apa yang akan Bu Ika dapatkan. Saya rasa Bu Ika sudah cukup hebat, sudah luar biasa. Semua jawaban dari pertanyaan kegalauan Bu Ika tuh sudah Bu Ika gali sendiri. Yang penting tetap semangat Bu Ika. Ya, terima kasih Bu Mia. Ya, saya hanya bisa mendoakan semoga harapan-harapan Bu Ika bisa tercapai seluruhnya. Ya, sehat selalu Bu Ika, Amin. semangat terus. Iya, terima kasih Bu Mia. Assalamualaikum Bu Mia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Sudah berapa menit Bu Mia? 20 Ada menit, 15 menit ya? Hah? 20. Wow, keren. Nanti kamu jawabnya panjang kali lebar juga ya. Siap. Ayo. Oke, sudah Stop dulu yang dimulai, ini ya. sudah bisa dimulai.